kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan karunia dan kenikmatan begitu banyak, yang karena karunia, rahmat dan juga anugerah dari Allah, kita sebagai hamba Allah masih tetap dipilih menjadi seorang hamba yang muslim dan muslimah, tetap menjadi hamba yang taat kepadanya, kemudian tetap menjadi hamba yang cinta dengan ilmu agama jemaah sekalian. Dan kita masih menyempatkan belajar agama di sela-sela kesibukan kita. Ini semua jemaah sekalian, selain nikmat yang lain, kalau memang kita tidak pandai bersyukur, maka nikmat ini bisa hilang. Dia muslim, muslimah, taat, namun ternyata mungkin dia termasuk orang yang tertipu, tidak ikhlas juga dalam beribadah. Terlihat secara lahir dia istiqomah, taat, lurus terhadap agama jemaah sekalian. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kan tahu isi hati jemaah sekalian dan simpangkan mereka dari kebenaran. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam menjadi peringatan bagi kita semua untuk bisa selalu hidup ini memenuhi kegiatan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita ramaikan hidup kita dengan ibadah kepada Allah, karena memang Allah ciptakan. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini walaupun berat jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah menolong kita sampai ajal mati kita masing-masing. Mari sama-sama kita ikhlaskan hati sejenak jemaah sekalian. Kita sejenak menunggu waktu syuruk dan akan melakukan sholat nanti dengan berzikir pada Allah. Kita mendatangi majelis zikir atau majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan mayit setelah dia meninggal, setelah dia dimandikan, kemudian dia dikafani, dibungkus dengan kain yang berwarna putih yang nggak ada kantong untuk membawa harta dia sedikit pun. Maka saat itu perjalanannya menginjak tahap yang berikutnya, yaitu disolatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang fikih yang berkenaan dengan masalah salat jenazah. Lalu bagaimana juga kalau ada mayit meninggal belum disolatkan jemaah sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama kita akan bahas apa hukum dari sholat jenazah. Ketika seorang muslim dan muslimah meninggal jemaah sekalian, maka hukum menyolatinya itu adalah fardu kifayah. Hukum menyolatinya adalah fardu kifayah. Ya, artinya adalah kewajiban yang kewajiban kolektif saja, sebagian saja yang melakukan, namun ternyata itu bisa mencukupi kewajiban yang lain. Artinya kalau sekiranya sebagian dari kaum muslimin itu sudah mengerjakan, maka kewajiban dan dosa bagi yang lain itu sudah gugur. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Misalnya ada kaum muslimin di kawasan ini meninggal, maka satu itu kawasan ini saja yang wajib melakukan, atau mungkin yang lain mau datang juga tidak mengapa. Artinya tidak wajib seluruh kaum muslimin yang ada itu, bahkan yang tahu sekalipun harus datang, tidak. Tapi harus ada sebagian yang melakukan. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang melakukan jemaah sekalian, maka yang terjadi adalah semuanya berdosa. Kaum muslimin dan muslimat yang tahu itu berdosa jemaah sekalian. Nah, tentang masalah kewajiban kita menyolati jenazah umat Islam jemaah sekalian, maka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu wahai Muhammad menyolati seorang pun dari mereka yang mati selamanya, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya, maksudnya mengantar kuburan, jangan. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang telah kafir kepada Allah dan Rasulnya serta mati dalam keadaan fasik. Ayat yang mulia ini menunjukkan kita dilarang menyolati orang-orang munafik.
Nah, ketika ayat itu menunjukkan tentang larangan menyolati orang-orang munafik, sekaligus ayat ini menjadi dalil jamaah sekalian bahwasannya hukum menyolati orang-orang mukmin yang baik itu adalah syariat yang tegak sampai hari ini. Jadi ketika dilarang menyolati orang munafik, maka di sini mengandung perintah kita perintah untuk menyolati jenazah kaum muslimin yang baik yang tidak ada kemunafikan. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ada mayit jamaah sekalian itu beliau selalu menyolatinya. Ya, beliau selalu menyolatinya. Walaupun terkadang beliau berkata sallu ala sahibikum. Kalian salati saja teman kalian sedangkan saya tidak. Dikarenakan Nabi mengetahui dia mati bunuh diri misalnya, atau dia mati dalam keadaan meninggalkan hutang dan tidak ada uang, tidak ada harta untuk bisa melunasinya, maka Nabi menyuruh para sahabat menyolati, ya, tidak meninggalkan sama sekali. Walaupun Nabi tidak menyolati, tapi Nabi menyuruh para sahabat menyolati. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian tentang kewajiban menyolati jenazah. Jadi tidak boleh ada mayit, ya, meninggal, mayit muslim meninggal langsung dikubur gitu aja, Pak. Alasannya kemungkinan dia mati dalam keadaan, mohon maaf ya, semoga Allah tidak takdirkan kepada kita dan kaum muslimin, ya, meninggal dalam keadaan kebakar gosong gitu ya, tidak dimandiin, tidak dikafani jamaah sekalian, tidak disolati, ini tidak boleh jamaah sekalian, harus digali lagi gitu ya. Jadi digali lagi kemudian untuk bisa dimandikan, kemudian dikafani dan juga disolati. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang masalah poin yang kedua adalah apa sih keutamaan dari menyolati jenazah kaum muslimin. Keutamaan menyolati jenazah kaum muslimin jamaah sekalian itu sangat besar, dan kemungkinan kita tidak bisa memperolehnya, ya, dari ibadah-ibadah yang lain, bisa jadi demikian. Jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim diantaranya. Beliau pernah bersabda, man syahidas salata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Barang siapa yang mendatangi salat jenazah sampai itu selesai disolati, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang mendatangi jenazah sampai dia dikuburkan, tidak hanya salat, setelah menyolati ya dia sabar nunggu, dia nganterin sampai dimakamkan jemaah sekalian, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya, pahala salat 1 qirat, pahala mengantarkan jenazah 1 qirat. Qila, Nabi ditanya, wa mal qiratan, apa itu 2 qirat wahai Nabi? Kemudian Nabi bersabda, mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah, gunung yang sangat besar digambarkan di saat itu di Madinah adalah gunung Uhud. Kalau dalam riwayat yang lain mislu jabali Uhud, atau asgharuhuma mislu jabali Uhud. Jadi yang paling kecil itu adalah seperti gunung Uhud. Jadi gede sekali, Pak. Jadi ganjaran sekali kita menyolati itu adalah seperti gunung Uhud. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji tahu, pas lagi situ tur Madinah, keliling kota Madinah itu tahu gunung Uhud segede apa. Tingginya itu lebih dari 1000 meter jemaah sekalian. Panjangnya itu 7 kilo. Dan gunung Uhud termasuk gunung yang terbesar di Madinah jemaah sekalian. Dan itulah gambaran atau perumpamaan yang bisa kita lihat jemaah sekalian tentang pahalanya sekali menyolati jenazah. Jenazah itu menyolati jemaah sekalian dimanapun itu. Nah, kalau berada di Masjidil Haram lebih besar lagi, Pak, dikali 100.000 lagi tuh. Sudah sebesar gunung Uhud kali 100.000. Sudah sebesar gunung Uhud dikali 1000 di Masjid Nabawi. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah hal ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kalau tidak bisa dua-duanya, paling tidak salah satunya, Pak. Kita nggak bisa melakukan menyolati habis itu memakamkan sampai selesai. Dua-duanya nggak bisa, tapi paling tidak salah satunya aja, Mas sekalian. Jadi hadirkan kita bahwasanya kita cinta kepada saudara kita. Kita butuh untuk bisa menyolati dia karena kita cinta gitu ya. Terus yang kedua, kita juga butuh kebaikan itu, dan itu kita simpan nanti akan memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah,
Setelah kita mengetahui menyolati jenazah pahalanya begitu besar, lalu apa yang didapat oleh jenazah mayit? Keutamaan apa yang didapat oleh jenazah atau mayit saat dia disolati, jamaah sekalian? Tentu saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika jenazah itu sudah disolati oleh kaum muslimin jumlahnya dalam jumlah tertentu, maka itu juga memberikan kebaikan, ya, mendatangkan syafaat bagi si mayit, jamaah sekalian. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pernah jamaah sekalian seorang anaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang termasuk ulama. Beliau memiliki anak yang saat itu meninggal di kawasan Qudaid atau Usfan. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ya Quraib, uzur majtama'a lahu minan nas." Wahai Quraib, Ibnu Abbas berkata kepada seorang tabi'in bernama Quraib, bukan Qurab ya. Quraib. Wahai Quraib, coba dilihat apakah orang-orang sudah berkumpul? Apakah orang-orang sudah berkumpul untuk menyolati jenazah putra saya? Kemudian Quraib berkata, lalu saya keluar. Nah, ternyata manusia sudah berkumpul untuk menyolatinya. Lalu saya kabarkan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, "Taqulu hum arba'un?" Menurut kamu mereka jumlahnya udah 40 orang belum tuh? Kemudian Quraib berkata, "Iya, sudah." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ya sudah, keluarkan jenazah anak saya dari rumah duka gitu. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Jadi tidak ada seorang laki-laki atau seorang gitu aja, tidak ada seorang muslim yang wafat lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, berarti orang bertauhid, Pak. Jadi 40 orang menyolati jenazah tersebut, mereka tidak syirik pada Allah sedikit pun, melainkan kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaat 40 orang itu untuk haknya mayit. Loh, begitu ya. Allah akan menerima syafaatnya 40 orang itu untuk haknya mayit. Karena dalam kita menyolati jenazah, bacaannya itu maksudnya adalah meminta syafaat buat si mayit, Pak. Nah, ketika kita menyolati dengan ikhlas, Pak, 40 orang itu jenazahnya, maka saat itu syafaat dari permohonan syafaat dari 40 orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau jumlah 40 paling tidak, Pak ya. Ya, makanya perbanyak itu. Setiap ada jenazah kaum muslimin, ya kita perbanyak jumlah kaum muslimin yang menyolati, Pak. Ajak ya keluarga kita, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita jelaskan, perempuan pun ajak juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada lagi keutamaan yang lain, yaitu dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Nabi kita yang mulia, kata Aisyah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidak ada seorang mayit yang disolati oleh umat dari kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Loh, ini 100, Pak. Yang mencapai 100 orang yang mereka semua memohonkan syafaat bagi si mayit, memohonkan syafaat dalam doa salat jenazah itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, gitu Pak ya. Melainkan syafaat mereka diterima oleh Allah untuk haknya si mayit. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ada hadis menunjukkan 40, ada hadis menunjukkan 100. Yang benar yang mana? Yang jelas kalau semua sabda Nabi itu benar, Pak. Namun sebagian ulama menafsirkannya jamaah sekalian, ya, wahyu yang pertama turun pada Nabi itu 100. Tapi wahyu yang berikutnya itu adalah 40. Ya, paling tidak 40 orang itu sudah memperoleh syafaat jamaah sekalian. Dan inilah yang dibutuhkan oleh seorang mayit saat dia meninggal. Maka siapa saja yang berhasrat, Pak,
Siapa saja yang berhasrat mencintai saudaranya dan dia mau menyolati walaupun nggak kenal, Pak, insya Allah nanti ketika kita meninggal kita juga dibalas yang sama aja mas sekalian. Ya, makanya peduli dengan saudara kita. Kalau kita selama ini peduli dengan orang lain dari sisi duniawi, memberikan hadiah, memberikan itu, nah sekarang kita memberikan hal yang terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada dunia yang kita pernah berikan jamaah sekalian. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah keutamaan jenazah. Keutamaan jenazah kalau dia disolati. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah syahidul ma'rakati la yusalla alaihi. Ternyata jamaah sekalian ada jenazah muslim yang tidak perlu disolati, Pak. Ya, dan itu justru lebih baik. Jenazah muslim yang tidak perlu disolati, dia itu adalah disebut syahidul ma'rakah. Jadi orang yang mati syahid di medan peperangan melawan kaum kafir. Nah, itu tidak disolati jamaah sekalian, karena berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya jamaah sekalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang syuhada Uhud, orang-orang yang wafat di perang Uhud. Nabi saat itu memerintahkan dalam hadis itu wa amaru bidafnihim fi dimaihim. Allah memerintahkan ya supaya mereka dimakamkan beserta dengan darah-darah mereka. Enggak usah dimandiin, Pak. Jadi kafani, ya enggak usah dimandiin dalam keadaan berdarah-darah gitu. Ya, kecuali kalau ada sesuatu yang menancap di tubuhnya dicabut dulu, Pak. Berdarah-darah gitu tuh dalam keadaan seperti itu langsung dikafani saja. Enggak apa-apa kafannya itu langsung menembus darah gitu. Langsung dikafani, kemudian saat itu dikubur jemaah sekalian. Tidak dimandikan dan tidak disolati. Itu untuk syuhada jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi gak disolati sama sekali, Pak. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Itu kalau mati syahid di dalam medan peperangan. Namun ada lagi orang yang mati syahid dalam kondisi yang lain, karena mati syahid dalam Islam itu banyak. Seperti mati syahid dikarenakan dia sakit perut. Dia meninggal ya mas sekalian karena sakit perut, meninggal karena tenggelam, meninggal karena kebakaran ya mas sekalian, meninggal karena ibu-ibu habis melahirkan anak, meninggal karena seseorang mempertahankan hartanya, mau dibegal dia mempertahankan hartanya, dia meninggal, Pak. Kalau dia meninggal, begalnya aman, Pak, karena lari gitu. Kalau kita yang hajar begal sampai begalnya mati, kita yang salah. Padahal sebenarnya syariat tidak menyalahkan sama sekali. Kalau dalam rangka untuk membela diri dan juga mempertahankan harta. Tapi kalau dia jamaah sekalian, dia mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, supaya keluarganya misalnya tidak dinodai kehormatannya, ya dia pertahankan, Pak, sampai dia sendiri meninggal ternyata. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian juga disebut mati syahid. Orang tadi disebutkan mati syahid, Pak. Ya, namun mati syahidnya adalah bukan mati syahid dalam medan peperangan. Mereka tetap dimandikan. Orang yang mati syahid yang tadi nih ya, selain dalam medan peperangan, tetap dimandikan, dikafani dan disolati, wajib. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan bayi yang atau janin yang keguguran jamaah sekalian? Janin yang keguguran. Janin yang keguguran, begitu juga bayi yang sudah lahir, Pak. Kalau janin keguguran itu berarti sudah meninggal mungkin di dalam. Ya, bisa jadi demikian. Atau dia sudah lahir, sempat hidup. Maka saat itu jamaah dimuliakan oleh Allah, dia atau janin atau bayi tersebut disyariatkan untuk disolati, Pak. Nah, ini penting. Jadi jangan kita merasa bahwasanya dia nggak ada dosa, nggak usah disolati, keliru, Pak. Ajaran dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ya tetap disolati. Karena berdasarkan jamaah sekalian riwayat Imam Abu Dawud, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang mulia Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis itu Nabi bersabda wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Janin yang keguguran
Ya, janin yang keguguran itu tetap disolati kata Nabi. Tetap didoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi doakan orang tuanya juga Pak, agar dapat ampunan dan rahmat. Kalau dalam riwayat yang lain, ya redaksinya berbunyi watiflu yusalla alaihi. Jadi anak kecil yang meninggal jemaah sekalian itu tetap disolati. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah menyolati ini sangat penting. Jadi agar kita bisa mengetahuinya dan jangan sampai ditinggalkannya karena ro'yi kita, karena salah faham kita. Kemudian jamaah berikutnya adalah al-imamul a'zam la yusalli 'alal ghali wa qatili nafsi. Imam a'zam itu adalah pemimpin yang tertinggi. Pemimpin tertinggi di negeri kita ini. Begitu juga pemimpin tertinggi dalam agama. Tokoh masyarakat. Itu sunnahnya dia tidak menyolati orang yang mencuri, Pak. Orang yang berkhianat di dalam masalah harta negara misalnya, ya. Kemudian orang yang bunuh diri itu nggak usah disolati oleh mereka itu pemimpin atau tokoh. Tapi kaum muslimin yang lain tetap nyolati, Pak. Ya gitu ya. Ya kalau sekarang Presiden Prabowo kalau ada koruptor meninggal belum balikin harta negara, Pak. Presiden Prabowo dan para menterinya nggak usah nyolatin, jangan nyolatin. Walaupun yang meninggal itu adalah teman menteri juga, misalnya Pak. Ya ini fenomena negeri kita, Pak. Semoga Allah perbaiki negeri kita dan juga pemimpin-pemimpinnya. Nah dalam kondisi itu jamaah sekalian tidak disolati. Nah ini adalah ajaran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan lainnya jamaah sekalian. Ya berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau pernah bercerita ya Mas, ada seorang laki-laki dari kaum muslimin, beliau wafat di kawasan Khaybar. Ya. Dan disebutkan kepada Nabi tentang kondisi wafatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Shallu ala sahibikum." Sudah kalian salati teman kalian, sedangkan saya tidak. Kemudian setelah Nabi bersabda gitu Pak, fataghayyarat wujuhul qaumi lidzalika. Udah wajahnya orang-orang itu, wajahnya para sahabat itu jadi berubah Pak. Berubah sedih ya Mas sekalian. Ya, berubah sedih. Kenapa Nabi nggak nyolati ya? Jadi sedih itu loh, sangat menyayangkan gitu. Nah, ketika Nabi tahu ya raut wajah dari para sahabat yang berubah itu, Nabi bersabda, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Teman kalian mencuri harta jarahan perang fi sabilillah. Jadi belum dibagikan harta rampasan dan jarahan perang, belum dibagikan, Pak. Dia sudah ngambil duluan, ngentit duluan, Pak. Ngutil duluan gitu ya. Nah, gitu padahal kalau sudah dibagikan dan itu itu sebenarnya haknya masih bersama, Pak, kalau belum dibagikan. Jadi tidak boleh diambil. Nah ketika dia ngambil berarti saat itu dia sudah ngentit dan termasuk ghol atau gulul, yaitu maknanya adalah berkhianat di dalam jarahan atau rampasan perang. Itu Nabi memberitahu alasannya. Nabi ngomong gitu padahal Nabi belum meneliti Pak. Nabi ngomong begitu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, kemudian memberi wahyu kepada Nabi Jibril. Fafattashna mata'ahu. Setelah itu ceritakan ya masalah para sahabat meneliti perlengkapan dia. Masa sih dia ngambil? Ya ada diteliti Pak. Bukan masa sih gitu ya bahasa kita. Ya ingin lebih kuat lagi diceriti itu benar nggak tuh? Akhirnya ya mas sekalian kami menjumpai manik-manik atau permata dari milik orang Yahudi Pak. Dari milik orang Yahudi yang ternyata dia ambil. Ternyata nilainya tidak sampai 2 dirham. Ya itu murah Pak. Tapi dia ngambil, bagus nih kayaknya. Diambil satu tuh. Karena orang Yahudi Khaybar sudah kalah. Nah otomatis ya harta kekayaan mereka diambil untuk kaum muslimin. Nah kan itu banyak banget Pak. Ada berupa emas kecil, cincin, ya misalnya itu diambil dikit aja, ambil dikit gitu Pak. Kadang orang ngeremehin gitu Pak. Meremehkan. Seperti meremehkan sebagian orang menggunakan harta kantor gitu ya. Ya harta milik kantor untuk keperluan pribadi. Loh, itu hati-hati aja mas sekalian.
Itu termasuk bentuk pengkhianatan dan korupsi walaupun itu sedikit. Nah, kalau rakyatnya tuh udah biasa korupsi begitu Pak, maka jangan berharap ya pejabatnya kemudian pemimpinnya akan bersih dari korupsi, nggak bisa. Bersihkan dulu diri kita dari korupsi gitu ya. Nah demikian jemaah sekalian. Udah akhirnya betul. Sebab apa yang Nabi sabdakan itu betul Pak, pasti betul karena Nabi sering dikasih tahu tentang masalah perkara gaib, ya. Kemudian berdasarkan hadis yang lain, Nabi pernah didatangkan, ya pernah didatangkan seorang yang wafat karena bunuh diri. Nabi nggak mau nyolati Pak, Nabi nggak mau nyolati, ya gitu. Tapi Nabi menyuruh para sahabat untuk menyolati. Nabi menyolati ini bukan berarti sunnahnya kaum muslimin umatnya nggak nyolati sama sekali, tidak begitu, bukan begitu pemahamannya. Tapi yang benar adalah ya kaum muslimin yang lain tetap menyolati jemaah sekalian. Ya, yang tidak menyolati adalah tokoh saja, seperti tokoh negara ini siapa, tokoh negeri ini siapa, tokoh agamanya siapa, itu saja. Jadi tidak menyolati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka menzajer, atau menzajer itu maksudnya adalah memberikan peringatan, ya, sekaligus melarang pada orang lain melakukan perbuatan seperti dia. Misalnya kalau dia punya utang nggak bayar, nggak disolati Pak, itu tujuannya supaya tidak begitu. Itu penting Pak, makanya koruptor itu nggak usah disolati oleh tokoh negeri ini. Adapun kaum muslimin, tetangga-tetangganya yang orang biasa Pak, ya tetap sholat, tetap menyolati. Adapun urusannya terserah Allah, kita nggak usah memvonis orang itu begini dan begitu Pak, bukan kerjaan kita, ya. Jangan mengatakan tentang hal-hal gaib yang kita tidak tahu ilmunya. Itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya jemaah sekalian, gimana kalau ada orang wafat dikarenakan dia habis dihukum had? Contohnya ada orang yang dipenggal kepalanya karena dia tidak sholat. Nggak sholat karena malas Pak. Ini kalau sudah ditegakkan hukum syariat. Jadi orang nggak sholat itu kriminalnya tertinggi Pak. Termasuk kejahatan yang tingkat tertinggi jemaah sekalian. Itu bahaya, itu lebih parah. Orang nggak sholat itu lebih parah dibandingkan dia korupsi, ya, dibandingkan membunuh orang lain, dibandingkan bunuh diri. Itu dosanya berat Pak, nggak sholat itu. Nah, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Nah karena seperti itu dia hukumannya had jemaah sekalian menurut mayoritas ulama. Dia dibunuh tapi dalam keadaan kondisi masih muslim. Sudah ditangkap, dinasihati untuk sholat baik-baik, nggak mau juga, ya sudah dibunuh. Ada lagi orang yang membunuh sesama kaum muslimin sengaja Pak. Itu juga kalau keluarganya sepakat untuk dibunuh, dia dibunuh. Jadi dibunuh dengan hukuman had. Itu had Pak. Main nyawa bayar nyawa. Tapi khusus bagi orang yang bunuh sengaja Pak ya. Ada orang yang bunuh tidak sengaja atau mirip dengan sengaja, maka saat itu tidak dibalas dengan nyawa Pak. Ya. Kemudian ada lagi orang yang zina, nauzubillahi minaz zina wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ada orang berzina jemaah sekalian. Dia sudah menikah kemudian berzina. Ya, kurang jemaah sekalian dengan istrinya. Kenapa begitu ya? Kurang dengan istrinya. Apakah selama ini dia jelalatan gitu, udah nggak cinta sama istrinya? Ini bahaya jemaah sekalian. Nah, kalau ada orang sudah menikah dia berzina, maka hukuman dalam syariat dia dirajam, dilempari batu sampai mati Pak. Nah orang-orang seperti itu kan masih muslim. Hukumnya gimana menyolati mereka? Hukumnya tetap disolati jemaah sekalian. Dia tetap disolati karena berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan jemaah sekalian oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini ada kisah jemaah sekalian. Ada seorang dari Bani Aslam, suku Aslam. Jadi seorang dari suku Aslam datang pada Nabi, dia mengaku kepada Nabi di hadapan Nabi bahwasanya dia sudah berzina. Ngaku terang-terang, wahai Nabi saya sudah berzina. Kemudian Nabi berpaling Pak. Ini orang terang-terangan nih ngapain sih? Nabi berpaling. Tujuannya supaya dia menarik ucapannya. Paham nggak jemaah sekalian?
Sejalan supaya Nabi menarik ucapannya, supaya dia tuh menarik ucapannya, sampai dia menyaksikan, bersumpah maksudnya, bersumpah menyaksikan bahwasannya dirinya itu berzina sebanyak 4 kali, Pak. Maksudnya bukan 4 kali zina. Dia bersumpah sebanyak 4 kali dan bersaksi bahwasannya dirinya berzina. Demi Allah, misalnya gitu ya. Demi Allah saya berzina, demi Allah saya berzina, sampai 4 kali. Dengan Nabi berpaling itu sebenarnya Nabi nggak suka kalau ada orang ngaku terang-terangan. Memang kalau habis orang berzina sebaiknya itu jangan ngaku-ngaku ke orang lain. Walaupun terhadap pemerintah, penguasa yang akan menerapkan hukum Islam agar dosanya dikabulkan, agar dosanya diampuni. Tidak perlu jamaah sekalian. Ya sudah, dia akui antara dirinya dengan Allah saja. Nah, dengan adanya Nabi berpaling, Nabi pengen dia itu menarik ucapannya. Dia malah bersumpah dan bersaksi bahwasanya dirinya itu berzina. Sumpahnya sebanyak 4 kali lagi. Kemudian Nabi menghilangkan subhat lagi. Nabi bertanya, "Abika junun, kamu gila ya? Kok nggak malu ngomong begitu di hadapan saya? Kamu gila ya? Kok aku begitu gitu?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Lah, tidak Nabi. Saya nggak gila, saya nggak waras. Saya ngaku ini dengan penuh kesadaran, nggak dipaksa juga." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Ahsanta, kamu sudah nikah belum?" Ya, kamu sudah nikah belum? "Naam." Laki-laki itu berkata, "Naam, ya, saya sudah nikah." Fa umira bihi farujima bil musalla. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat agar dia dirajam di musalla. Maksudnya di musalla apa, Pak? Musalla di sini adalah tanah lapang tempat penyelenggaraan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat istisqa, minta hujan. Sholat Id yang sekarang musalla itu sekarang Pak, yang itu dinamai dengan Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah dan juga Masjid Al-Musalla. Itu tempat ya jaraknya berapa ratus meter itu dari beberapa ratus meter dari Masjid Nabawi. Jadi tidak dirajam di Masjid Nabawi atau pelatarannya tidak, tapi di musalla. Ketika jamaah sekalian, ternyata ketika dia dirajam, memang dia pengen benar-benar datang kepada Nabi agar dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih solusi Nabi, kemudian dihapus dosanya. Pengennya begitu. Lalu ketika kata Kharawi, falamma azlafathul hijaratu farra. Ketika dia akan dilempar batu, Pak, ketika batu itu sudah menyakiti dia, sakit, dia lari, Pak. Dia lari. Oh, ternyata sakit ya gitu. Lari ya Mas kalian. Udah akhirnya dia dirajam, dilempar sampai akhirnya mati juga, Pak. Ya, yang jumlah melempar banyak, gimana nggak mati gitu. Kemudian lalu Nabi SAW bersabda yang baik tentang dia, dan Nabi menyolati si dia. Kalau dalam riwayat lain namanya adalah Ma'iz. Ma'iz radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Nabi Ma'iz. Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain telah ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi menyolati jenazahnya seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Seorang perempuan ya dari Al-Ghamidiyah, dari bangsa suku Ghamid. Itu dia juga ngaku zina, Pak. Ya, dia juga ngaku zina. Ada juga perempuan dari Al-Juhaniyah. Nah, di antara perempuan itu ada yang dia ngaku zina dalam keadaan kondisi hamil. Nabi nggak langsung merajam dia, Pak. Ditunggu oleh Nabi sampai melahirkan. Setelah lahir datang ke saya, "Wahai Nabi, saya sudah melahirkan." Ya sudah, Nabi tetap tahu haknya anak bayi ini adalah disusui. Nabi tidak langsung merajam dia. Ya, disusui dulu sampai berapa? 2 tahun. Setelah 2 tahun dia datang ya dengan bawa anaknya lagi, jamaah sekalian. Dengan bawa anaknya lagi, ya. Dan sebagai buktinya anaknya sudah disapih, sudah bisa makan selain ASI. Ya. Akhirnya sudah saat itu Nabi merajam dia. Orang dia datang pengen, Pak, ingin dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi melakukannya. Perempuan itu, Pak. Ya, jadi seperti itu. Nabi demikian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa hukum sholat gaib? Hukum sholat gaib, ya, jenazahnya kalau disebut gaib ya berarti jenazahnya nggak ada. Jenazahnya tidak ada jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika jenazah tersebut tidak disolati di tempat di mana dia meninggal, Pak. Contoh gini, Pak. Ada seorang muslim dan muslimah misalnya. Mereka meninggal karena kondisi kecelakaan, la qadarallahu alaina. Kecelakaan pesawat. Pesawatnya nggak ditemukan. Dalam waktu lama nggak ditemukan juga, Pak. Karena meninggal, ya pesawatnya jatuh di laut, Pak. Kalau sudah di laut susah, Pak. Atau mungkin jatuhnya di gunung. Titik jatuhnya itu diketahui jamaah sekalian, tapi nyari-nyari susah juga. Nah, dalam kondisi begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kita saat itu karena sudah dia meninggal nggak disolati juga, maka saat itu bahkan mungkin nggak dikuburin, kuburin di situ aja. Maka dalam keadaan demikian kita bisa melakukan sholat gaib. Itu kalau jenazah tidak disolati, Pak. Atau jenazah tersebut memiliki status sosial di masyarakat, dia termasuk orang yang mulia. Orang yang mulia, maka dia orang solih, dia pemimpin yang adil jamaah sekalian, maka kita boleh menyolati jenazah dia jamaah sekalian. Jadi nggak apa-apa itu. Saya ada pemimpin adil, kita bisa menyolati jenazah dia. Ya, misalnya dia di Istiqlal disolati, kita nggak datang, ya sudah kita sholat di sini, tidak mengapa, Pak. Boleh-boleh saja. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan hadis yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Najasyi itu adalah gelar untuk raja di mana? Di Ethiopia, di tanah Habasyah, Ethiopia. Kalau kita sekarang gelar untuk raja di Jogja Sultan Hamengkubuwono. Kalau gelar untuk di sana disebut Najasyi. Nama aslinya Ashamah bin Bahr. Itu meninggal, Pak. Itu seorang raja di tanah Habasyah di zaman Nabi yang meninggal, tapi nggak ketemu Nabi, Pak. Nggak ketemu Nabi. Ya dia seorang Muslim, padahal rakyatnya umumnya itu adalah Nasrani, Pak. Ya rakyatnya umumnya adalah Nasrani. Nah dia mau masuk Islam, jamaah sekalian setelah didakwahkan oleh para sahabat, dan saat dia meninggal, di hari dia meninggal dikasih tahu oleh Jibril. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu oleh Jibril, dan akhirnya Nabi membaris para sahabat kemudian melakukan sholat jenazah, gitu ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya jenazah tersebut kita bisa sholatkan jenazah kalau dia termasuk jenazah yang tidak disolati di negeri di mana dia meninggal. Atau mungkin di tempat lain, di provinsi lain sudah meninggal, tapi dia termasuk pemimpin yang adil, kita bisa menyolati juga, Pak. Niatnya pokoknya niat untuk menyolati jenazah itu, niat saja gitu, kumpulin gitu ya, maka saat itu bisa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah gimana hukumnya kalau kita nggak sempat nyolatin, datang tiba-tiba udah selesai disolatin, Pak. Sudah dalam proses ingin dimakamkan, ingin dikebumikan, ya udah telat, Pak. Udah dikeluarkan dari masjid gitu, masuk enggak saya belum. Kita sendiri doang lah gitu, atau beberapa orang doang. Ini udah ribuan orang, ratusan orang atau puluhan orang udah nyolatin, udah mau dikeluarin, sebalikin lagi gitu. Ya untuk urusan ini, maka dalam kondisi begitu jamaah sekalian, sudah kita boleh menyolati di kuburannya setelah dikuburkan, ya seperti itu jamaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya menjumpai, ya kebiasaan Nabi itu ngelihat ada seorang perempuan berkulit hitam itu suka membersihkan masjid jamaah sekalian. Ya biasa itu kalau ada ini diambil, kalau ada ini diambil, kotoran diambil. Jadi seperti itu Nabi tahu. Nah tiba-tiba Nabi nggak melihat dia jamaah sekalian. Tiba-tiba Nabi nggak melihat dia, kehilangan dia. Mana ya? Biasanya kelihatan gitu.
Nabi ternyata sepertinya cuek, tapi Nabi perhatian. Tapi sebab kalau semuanya diajak bicara gitu ya habis waktunya. Ya Nabi nggak sepertinya cuek, tapi beliau perhatian. Nah ternyata jamaah sekalian, Nabi tanya pada sahabat kemana dia. Kemudian para sahabat berkata, mata ya Rasulullah, wafat wahai Nabi, sudah meninggal. Kemudian Nabi bersabda, afala kuntum adzantumuni, loh kenapa nggak ngasih tahu saya? Loh perhatikan Pak, diperhatikan betul sama Nabi. Kok nggak ngasih tahu saya gitu? Kemudian ya karena para sahabat seakan-akan apa? Ya dia menjawab seakan-akan ngeremehin kondisi dia. Dia orang biasa Nabi. Dan dia meninggal dalam kondisi apa? Dalam kondisi engkau sedang tidur di waktu malam. Malam, meninggalnya malam. Ya sudah. Tetap diurusi oleh para sahabat, dimandikan, dikafani gitu ya. Dan juga disolati, habisnya dikubur tanpa membangunkan Nabi. Ya memang Nabi lelah gitu, menghormati Nabi, para sahabat itu. Itu ijtihad para sahabat. Kemudian Nabi bersabda, dulluni ala qabrihi. Kalau ada melihat yang lain, dulluni ala qabriha. Karena memang riwayat beda-beda Pak. Yang seorang yang hitam ini yang suka membersihkan masjid ini laki atau perempuan. Nah gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, udah tunjukkan saya kuburannya mana. Nah, akhirnya ditunjukkan kuburan. Kemudian Nabi sholat di situ Pak. Ya sholat di situ. Kemudian Nabi bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atan zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap bagi penghuninya. Gelap bagi penghuninya. Nah gelapnya alam kubur itu siksaan teman sekalian. Di antara bentuk ya sekali lagi di antara bentuk siksaan di alam kubur adalah gelap. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan mereka. Menerangi kuburan-kuburan untuk mereka sebab sholatku untuk mereka. Jadi sholatnya Nabi itu luar biasa. Kalau ada jenazah atau kuburan disolati oleh Nabi, maka itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi nggak mau nyolati terhadap sebagian orang yang bermasalah dalam muamalah Pak. Atau kemaksiatan besar Nabi nggak menyolati Pak. Tapi kalau sudah Nabi solati, soalnya gini jamaah sekalian, keenakan dia solati tapi dia ada sangkutan hutang dengan orang lain atau yang lain, nanti membuat orang lain itu melakukan perbuatan dosa yang sama dengan dalih ntar disolati Nabi. Enggak begitu. Nabi udah ngasih hukuman sekalian, dia ngasih sanksi jamaah sekalian tidak menyolati. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi boleh jamaah sekalian. Kemudian pertanyaannya, berapa lama ini jenazah sudah dikubur, beberapa lama ini? Apakah juga disyariatkan untuk disolati? Jawabannya iya jamaah sekalian, nggak apa-apa. Walaupun sudah berlalu 1 bulan. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan, setahun gitu misalnya, nggak usah jamaah sekalian. Karena untuk mendoakan itu, untuk memohonkan syafaat bagi mayit itu tidak hanya dengan sholat, tapi dengan doa kita sehari-hari, datang ke kuburannya kita doa kepada Allah menghadap kiblat sunnahnya. Itu bisa juga sama Pak, tanpa menyolati. Kalau memang sudah lebih dari 1 bulan. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah posisi imam saat sholat jenazah. Gimana posisi imam jemaah sekalian? Posisi imam ya saat menyolati jenazah laki-laki. Kalau jenazah yang disolati itu adalah laki-laki jamaah sekalian, maka imam itu lurus kepala. Mohon diingat Pak, jenazah laki-laki siapapun itu, maka imamnya itu adalah lurus kepala. Ya jadi seperti itu. Jadi imam itu lurus kepala, menghadapnya pasti ke kiblat. Nah, ini berdasarkan hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian kalau jenazah tersebut perempuan gimana Pak? Kalau jenazah tersebut perempuan, maka saat itu disolati di mana? Di tengahnya. Di tengahnya perempuan tersebut ya. Demikian. Kemudian ada lagi nih jamaah sekalian, dianjurkan untuk membaris makmum dalam sholat jenazah sebanyak 3 shaf walaupun mereka jumlahnya dikit.
Kalau dijadikan soft itu ternyata cuma satu soft masjid ini misalnya. Tapi ada sunnahnya tetap membaris mereka 3 soft, ya. Jadi nggak apa-apa dalam sholat jenazah itu tidak sempurna barisannya, ya. Tapi ini dibuat 3 soft gitu ya. Nah ternyata itu mendapatkan keutamaan sendiri jamaah sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujab." Melainkan yang demikian itu akan mewajibkan dia untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memastikan dia masuk surga. Yang memastikan Allah, Pak, ya. Tapi kan kita tidak tahu memastikan itu. Jadi kalau menurut Allah orang itu layak masuk surga, pasti masuk surga, Pak. Nah, makanya kita berharap dengan kita membaris 3 soft itu bisa supaya dia dipastikan masuk surga. Walaupun jumlahnya nggak sampai 40 tadi, Pak. Ya mungkin jumlahnya dikit, nggak sampai 40, ya sudah dibaris 3 gitu ya. Misal jumlahnya 5, 10, 10, ya nggak apa-apa jamaah sekalian. Yang penting 3 barisan agar mendapatkan keutamaan sabda Nabi ini, yaitu dibaris 3 agar dia enggak. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Gimana jamaah sekalian kalau jenazah itu jumlahnya banyak? Jenazah itu jumlahnya banyak. Ada laki-laki, perempuan, karena suatu musibah. Ya seperti saudara-saudara kita di Palestina itu. Ya. Ternyata kalau sudah berkumpul jamaah sekalian lebih dari seorang jenazah, lebih dari 1 jenazah, dan situ kumpul laki dan perempuan, maka imam bisa menyolati masing-masing dari mereka kalau mau repot. Misalnya ada 10, ya itu berarti 10 kali nyolati, Pak. Gitu. Kalau mau begitu ya silakan. Boleh juga dia menyolati mereka dalam sekali sholat jamaah sekalian. Nah barisannya 1 di baris, jadi di depan baris gitu, Pak. Misal sono kiblat. Nah jenazah yang mendekati imam, paling dekat dengan imam itu adalah jenazah laki-laki. Laki-laki dewasa. Ada anak kecil, berarti anak kecil laki-laki. Nah di sononya yang paling menjauhi imam adalah perempuan. Sampai begitu, Pak. Udah meninggal saja perempuan itu dijauhin jadi dari laki-laki. Maksudnya begitu ya Mas sekalian. Sebenarnya dalam Islam itu pintu-pintu menuju perzinahan itu ditutup rapat-rapat. Kita saja yang mendekati, Pak. Wow, itu makanya tidak boleh wala taqrabuz zina, naudzubillah. Jangan mendekati zina. Udah jangan didekati, karena apalagi zaman sekarang pintu-pintu menuju sana itu sangat besar, ya. Seperti itu ya Mas kan. Jadi jenazahnya yang paling jauh dari apa? Adapun jenazah perempuan itu diletakkan yang paling jauh. Perempuan-perempuan dewasa, habis itu anak-anak kecil perempuan yang paling jauh. Udah baris begitu lurus, sholat imam di sini. Udah lurus pas tengahnya aja Pak, nggak apa-apa. Habis itu belakangnya kaum muslimin begitu kalau bisa. Nah, seperti itu jamaah sekalian. La qaddarallahu alaina, semoga Allah tidak mentakdirkan kepada kita dan anak-anak keturunan kita. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Dan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari riwayat Ibnu Umar jamaah sekalian, beliau pernah menyolati jenazah 9 orang. 9 jenazah semuanya disolati jamaah sekalian. Ya. Adapun jenazah perempuan adalah yang mendekati kiblat, berarti yang paling jauh dari imam. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi dibaris satu barisan gitu ya, udah seperti itu. Nah, saat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di situ ada sahabat Nabi yang lain, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id, ada Abu Qatadah, semuanya itu tidak mengingkari. Ya, semuanya itu tidak mengingkari, itu memang sunnahnya demikian. Ya, jadi diperbolehkan. Kemudian boleh juga kaum wanita menyolati jenazah, Pak. Nah, ini penting. Karena seringkali ada sholat jenazah di masjid misalnya atau di mana, perempuan nggak nyolati, Pak. Hanya takziah saja. Memang takziah bagus, pahala. Tapi kenapa kayak tidak mau nyolati, bingung saya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan kaum wanita menyolati jenazah kalau yaitu, tapi dengan syarat mereka tidak sampai mengiringi jenazah sampai kuburan. Nggak perlu, Pak. Ya. Kayak siapa tuh? Ada berita kemarin Najwa Shihab itu.
Najwa Shihab, ya tokoh juga gitu ya, orang terkenal gitu. Suaminya meninggal, dia tidak mengantarkan suaminya ke kuburan. Sebenarnya sunnahnya begitu, Pak. Tapi kalau ada perempuan pengen maksa ikut kuburan, ya jangan dilarang, Pak. Udah, ya dikasih tahu aja, sebaiknya nggak usah. Afdolnya perempuan nggak ikut jenazah, nggak ikut ke pemakaman. Nah tadi ada keutamaan mengantarkan jenazah, dapat pahala berapa? Jemaah sekalian, menyolati jenazah 1 qirat, berarti mengantarkan jenazah dapat berapa? 1 qirat juga. Nah itu diperuntukkan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan makruh hukumnya, nggak disuka, tapi tidak diharamkan, nggak dosa perempuan ikut ngantarkan itu ya. Nah seperti itu. Alasannya perempuan kenapa makruh jamaah sekalian? Karena liqillati sabrihinna. Karena mereka itu sedikit kesabarannya terhadap musibah. Khawatir meratap di situ, Pak. Karena khawatir meratap sebaiknya udah nggak usah. Urusannya adalah laki-laki aja udah. Demikian. Khawatir nanti ke sono malah lihat-lihatan kumpul campur baur laki perempuan itu, makanya nggak bagus, Pak. Jadi di saat momen kita ngingat mati malah melihat dan mengingat perempuan cantik, oh nggak jadi, Pak, kabur kan. Aduh, boleh juga itu ya. Wah, istrinya boleh juga nih. Wah, nanti kalau habis masa idah saya parah ini namanya. Itulah saking kerasnya orang, ya membatunya orang di zaman sekarang ya Mas sekalian. Di kuburan itu masih bisa ketawa aja Mas sekalian. Masih bisa bermaksiat, nauzubillah. Aduh, jemaah sekalian. Kalau kita nggak nangis di kuburan, ya jangan kita ketawa-tawa, Pak. Ya, kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan yang banyak, doain terus. Ya jangan kita berbuat dosa di situ, ngelihat perempuan cantik langsung kita berpaling, Pak. Itu nanti ketika sudah jadi seperti itu, seperti dia, dosa kita pernah itu, ingat loh Pak, semuanya diingatkan oleh Allah semua. Mulai dari kita setelah balik itu sampai mati itu diingetin semua, Pak. Penyesalnya luar biasa. Nauzubillah ya Allah, kalau ngeliat kayak gitu ya, mengingat ngeri ya. Nah seperti itu. Nah ini berdasarkan hadis ya Mas sekalian, riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Zubair, beliau bercerita, Aisyah radhiyallahu anha, berarti bibinya Abdullah bin Zubair, pernah memerintahkan agar jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dimasukkan ke dalam masjid, dilewatkan ke dalam masjid, habis itu nanti agar Aisyah itu bisa menyolatinya, Pak. Jadi seperti itu. Karena biasanya jenazah itu tidak disolati di masjid di zaman Nabi, Pak. Jarang disolati di masjid, Pak. Nah ketika ada sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal, tolong dong lewat dulu jenazahnya di masjid sebelum dikubur gitu ya, supaya saya bisa nyolatin. Aisyah punya begitu. Lalu orang-orang mengingkari Aisyah akan hal itu, Pak. Jadi mengingkari Aisyah yang menginginkan sholat jenazah di kuburan. Di mana? Di kuburan, di masjid. Sholat jenazah di masjid, apaan itu? Oh, ngingkari gitu ya. Ngingkari ulama, Pak, lihat Pak. Kemudian Aisyah tahu orang-orang itu mengingkari, dia berkata, Pak, ma asrama nasyan nas. Betapa cepatnya manusia itu lupa. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Betapa cepatnya orang-orang itu lupa ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazahnya Suhail bin al-Bayda melainkan di masjid. Dulu ada Nabi pernah melakukannya. Makanya saya melakukan seperti yang dilakukan Nabi. Nah, begitu ya Mas sekalian. Nah, yang diingkari oleh para sahabat saat itu bukan perempuan yang nyolati, bukan, Pak. Tapi yang diingkari adalah sholat di masjid, karena jarangnya sholat di masjid, Pak. Di zaman Nabi jarang, kemudian di mana? Di zaman sahabat juga jarang, Pak. Kaum muslim itu kayaknya lupa gitu, sehingga menganggap gak pernah tuh gitu ya. Nah Aisyah yang ingat, jamaah sekalian, yang ingat kan itu kan lebih dipegang ucapannya. Ingat bahwasannya pernah Nabi nyolatin jenazah Suhail ibn al-Bayda di masjid, ya sudah dia melakukannya. Nah hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya boleh ya mas sekalian sholat jenazah di masjid bagi wanita, atau wanita sholat yang penting dimanapun itu Pak, boleh. Yang penting dia tidak ikhtilat di belakang seperti biasa. Ya demikian.
Nah ini penting ya mas kalian. Dan perempuan kalau sholat jenazah tetap dapat pahala 1 qirat. Tapi tidak dapat pahala 1 qirat kalau dia ngikut ke kuburan. Kemudian sampai jam berapa tuh Pak? Dikit lagi. Oh, udah habis. Masih ada di jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan tentang sholat jenazah yang lain. Gimana kalau kita jumpai jenazah itu cuma satu bagian tubuhnya doang? Yang dijumpain kepalanya aja Pak, atau tangannya saja, atau yakin di tangannya seorang muslim, ternyata di situ ada cincin tulisannya Allah misalnya, kan ketahuan Pak, gitu ya. Bagaimana ya, hukum menyolati yang lain itu kita bahas insya Allah dalam pertemuan ini. Ada pelaku maksiat meninggal, ada pelaku bid'ah meninggal. Itu semua nanti kita akan bahas. Walaupun tadi kita sudah bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dia terjemah ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan sedikit tentang jenazah ini. Saya pernah ada saudara saya meninggal, mereka masuk ke pelataran pemakaman itu buka sendal kayak masuk ke masjid gitu. Itu gimana? Terus yang kedua, ada yang pernah bilang kalau pernah haji dan umroh itu dikafaninya dengan kain ihram. Yang kalau baik setelah dicuci dengan air zam-zam gitu. Nah itu juga bagaimana? Kafannya dicuci dengan air zam-zam. Dicuci setelah dicuci gitu. Oh, sebelum dipakai untuk Jadi mengkafani. bekas dipakai ihram gitu. Bekas dipakai umroh dan haji itu kafannya dicuci. Tapi dicucinya di sana tanah cuci di rendam air zam-zam. Baik. Terima kasih selamat. Iya Pak. Waalaikumsalam. Tadi yang pertama apa tentang? Yang masuk ke pelataran pemakaman iya pemakaman dengan lepas sendal. Tentang masalah hukum melepas sendal di pelataran di pemakaman, itu memang disunnahkan demikian ya Mas sekalian. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai orang yang di pemakaman pakai sendal. Nabi saat itu memanggil dia untuk melepasnya Pak. Lepas itu. Jadi lepas. Jadi jangan pakai sendal di makam. Nah itu larangan Nabi, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh memakai sendal di pemakaman. Tapi ada hadis lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya larangan tersebut tidak sampai derajat haram. Hanya makruh saja. Memang sebaiknya melepas, tapi tidak sampai derajat haram atau wajib kita melepas, tidak. Karena hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa seorang mayit kalau sudah dikubur, ya sudah dipendam gitu dengan tanah, dan teman-temannya sudah berpaling dari dia, saat itu mayit itu mendengar suara sandalnya. Loh, suara sandal dengar Pak. Saat itu dia baru menyadari kesendirian dia, sepinya dia, panasnya dia di alam barzakh. Dia itu dengar Pak, saudara-saudaranya mengantar itu pulang pakai sendal itu dengan apa? Suara sendalnya dengar. Nah, dan seterusnya hadis tentang hal itu. Hadis ini tentang masalah jenazah itu kalau sudah seperti itu kondisi itu baru dia didatangi malaikat ditanya dan seterusnya. Intinya hadis ini menunjukkan berarti boleh dong ke kuburan pakai sendal. Buktinya Nabi ngomong bahwasannya jenazah itu mendengar suara sandalnya siapa? Suara sandalnya para pengantar jenazah. Nah dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan, karena kita dalam menghukumi itu jamaah sekalian mengambil hadis ini dan itu kemudian digabung Pak, dijamak
Ya, istilahnya kita kompromikan karena hadis ini dengan itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Memang berarti saat itu ya memang yang lebih baik adalah dilepas. Tapi kalau ada orang yang memakai, ya boleh kita anjurkan untuk dilepas. Tapi kalau tidak mau ya karena mungkin takut kotor, karena takut ada hal-hal yang menyakitkan gitu ya, maka saat itu ya sudah, jangan dilarang, jangan diharam, atau apalagi keras Pak, nggak perlu untuk hal-hal yang seperti ini, nggak perlu. Begitu Pak ya, jadi memang anjuran. Kalau saya pribadi, kalau ziarah itu ya saya copot Pak, atau saya mengantar jenazah saya copot kalau saya gitu ya. Walaupun saya tahu saya di sana ada ulama yang bilang nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, saya milih sesuatu yang afdol gitu ya bagi saya. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu dalam menyimpulkan. Ya, demikian. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Nun sewu. Oh iya, baik. Jadi jenazah kalau memang dia meninggal dalam kondisi dia berihram, apakah dia harus harus dikafani dengan dua kain ihramnya? Iya, kalau sedang berihram begitu. Kan kita sudah bahas kemarin ya Pak. Ya, dalam masalah mengkafani jenazah. Karena Nabi bersabda gitu ya, bahwasanya wa kafinuhu fi thawbaihi. Jadi Nabi bersabda tentang seorang laki-laki sahabat beliau yang meninggal dalam kondisi dia berihram haji. Ya, Nabi bersabda bahwasanya ya udah, kafani dia dengan dua pakaiannya, pakaian atas dan bawah itu kain ihramnya itu. Kalau memang kurang cukup ya berarti satu lagi kain yang menutup seluruh tubuhnya, ya, karena kain ihram sekarang itu nggak bisa menutupi seluruh tubuh. Itu maksudnya ada ditutup, habis itu ditambah kain kafan yang di luar untuk menutupi seluruhnya gitu, sampai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Nabi ngasih tahu jangan dikasih minyak wangi, kemudian jangan ditutup kepalanya, kepala jangan ditutup, ya gitu. Jadi jenazah itu saat dia disolati, habis dimandiin gitu Pak, habis dimandiin kemudian dia dikafani, itu tidak ditutup kepalanya, tidak ditutup. Nah kita tahu Pak, ketika jenazah pas lagi disolati tidak ditutup kepalanya, dikafani tapi tidak ditutup kepalanya, kita tahu bahwasannya ketika itu dia meninggal dalam kondisi berihram. Perilaku dia saat wafat seperti perilaku dia di akhir hayat dia saat dia melakukan ihram itu. Saat ihram kan nggak boleh tutup kepala Pak, nggak boleh pakai minyak wangi. Seperti itu pula ketika dia itu berihram, dan dia nanti dibangkitkan kata Nabi dalam kondisi bertalbiyah. Nanti di hari kiamat saat orang bangkit dari kubur, tiba-tiba ada orang bertalbiyah, kita harus tahu ini adalah orang yang meninggal ketika dia berihram haji atau umrah. Nah begitu. Tapi kalau sudah pertanyaannya apakah harus dicuci dengan dengan air zam-zam? Ya Allah sayang Pak, air zam-zam buat minum, nggak ada dalilnya begitu, kecuali kalau nggak ada. Jadi air zam-zam itu buat minum, sayang jamaah sekalian, harganya mahal gitu ya. Jadi bukan buat begituan air zam-zam itu. Walaupun mungkin kalau jumlahnya, kalau terpaksa ya cuci, kalau ada najis saja. Tapi kalau tidak ada najis nggak apa-apa. Katakanlah bau keringat dia, sudah nggak apa-apa bau keringat itu. Ya dibungkus dengan itu, kain ihram bawah, kain ihram di atas, dan juga dibungkus seluruh tubuhnya dengan dengan kain ihram yang menutupi semuanya, menutupi kain ihram, menutupi tubuh semuanya kecuali kepala maksudnya tadi. Jadi seperti itu Pak. Iya. Maksudnya bukan ketika berihram atau berhaji, tapi katakanlah misalnya kalau sudah kembali ke tanah air gitu. Oh sudah kembali tanah air, di kafaninya pakai kain ihram? Oh enggak harus Pak. Pokoknya bahkan dia di Mekah sekalipun, kalau dia tidak berihram, sudah selesai ihram, sudah tahallul namanya, sudah tahallul, berarti dia sudah tidak berihram dengan cukur gitu ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan sudah tidak berihram dan seperti orang-orang biasa dalam kondisi dia halal gitu ya. Karena lawan kata ihram adalah halal gitu. Dalam kondisi dia sedang halal, ya dia dikubur, dikafannya seperti biasa, nggak pakai menggunakan ihramnya, enggak.
Ya, dikubur dengan menggunakan kafan itu, kafan 3 lapis dari kafan-kafan yang biasa itu. Jadi tidak dengan 2 kain ihramnya. Apalagi di sini Pak, di tanah air, ya nggak perlu. Ya, Pak Haji, Bu Hajah gitu, nggak perlu dikafani dengan menggunakan 2 kain ihramnya. Dicuci pakai air zam-zam, sayang Pak. Oh, di sini harganya 1 galon tuh berapa? Ratusan ribu buat nyuci gitu doang. Nah, cuci air biasa aja. Air zam-zam buat minum Pak. Air zam-zam buat minum, jadi bukan buat nyuci gitu ya. Seperti itu Pak, itu adalah mitos yang tidak berdasar. Wallahu a'lam. Kecuali memang nggak ada kain yang mengkafani sama sekali, kecuali itu tadi. Kecuali yang ada itu hanya 2 kain ihram dia, yang lain udah kebakar semua. Kaum muslimin ini nggak punya, miskin ya, ada suatu daerah misalnya, dia punya, ya sudah nggak apa-apa. Berarti satu itu kafannya adalah, diantara kafannya adalah kain ihram yang dia pernah gunakan untuk haji atau umroh, begitu Pak. Wallahu a'lam. Tapi kalau kakinya masih kelihatan gimana? Ya sudah ditutup, kakinya ditutup dengan yang lain, kain yang lain kalau ada gitu. Kemudian kepalanya, begitu Pak. Baik, ada lagi Pak? Bapak mau nanya Pak? Silakan. Oh enggak. Tambah satu lagi. Boleh Pak. Kenapa pemakaman orang Islam itu tidak boleh bercampur dengan yang non Islam? Baik, pertanyaan bagus. Karena itulah amalan sejak zaman Nabi sampai saat ini Pak. Dan itu tidak boleh kita menyelisihinya. Umat Islam dikubur di pemakaman kaum muslimin, nggak boleh campur dengan orang kafir. Itu amalan kaum muslimin sejak dulu Pak, sampai sekarang. Alasannya begitu. Nah kalau sudah begitu ya sudah, kita tinggal nurut saja. Nah, makanya di Pondok Ranggon itu ada pemakaman Kristen atau non muslim itu kan sendiri Pak, disendiriin. Jadi nggak bareng gitu, nggak boleh. Makanya saudara kita kaum muslimin yang ada di Eropa, Amerika, dia harus dikubur, dia harus beli tanah Pak, beli tanah yang khusus pemakaman kaum muslimin. Yaitu harus jihad dengan harta mereka Pak, semampunya. Kalau nggak bisa gimana? Yang Islam dia doang ya sudah dikasih ke pemakaman sendiri kemana gitu, gitu. Yang penting jangan bergabung dengan orang kafir. Orang kafir itu nggak baik, ya mas sekalian. Jadi teman, apalagi di alam sono Pak. Sebab khawatir di dunia saja kalau kita punya teman orang, punya tetangga orang jelek Pak, kita bisa ikut kena getahnya Pak ya. Oh dia suka nyetel musik kenceng misalnya, suka teriak-teriak, suka berantem sama keluarganya misalnya Pak, suka begadang di waktu malam berisik Pak, ganggu Pak gitu. Itu di dunianya bisa terganggu gitu, apalagi di akhirat mereka dapat siksaan, kita bisa kena getahnya Pak. Lu begitu jamaah sekalian. Ya makanya kita hanya secara kaum muslimin aja juga bisa dapat siksa kubur Pak. Tapi kan kita nggak usah tahu ini kaum muslimin ini koruptor, saya nggak mau deket dia, nggak gitu, gitu. Jangan memvonis orang itu siksa kubur, tidak boleh Pak. Ya jadi seperti itu. Jadi itu adalah amalan kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Ya makanya kalau beli pemakaman di San Diego, milih pemakaman yang kompleks kaum muslimin. Ada Pak ya? Ada juga itu. Atau milih yang Al-Azhar. Atau yang biasa aja Pak. Kayak biasa aja lah, nggak usah pakai mahal-mahal gitu. Gitu ya. Toh juga sama nanti di akhirat. Ingat jemaah sekalian, orang yang sudah ngaji itu tahu keuntungan, keistimewaan bagi jenazah itu bukan mahalnya kafan. Mahalnya kafan, banyaknya pejabat yang datang ke rumahnya dia saat habis dia dikuburkan. Mahalnya tanah, tidak begitu. Kemudian dikasih di atas kuburannya dikasih apa macam, bukan itu. Bahkan kuburan tuh terlihat seperti terkena terik matahari kayak biasa aja, ternyata di sana termasuk menjadi taman surga Pak, bisa begitu. Nah itu orang yang udah ngaji begitu Pak. Memuliakan jenazah itu tidak dengan hal itu yang tampak lahiriah, tapi dengan hal-hal yang memang
batin Pak, dengan kita doa, bersedekah untuk jenazah. Seperti itu Pak, ya demikian. Cukup Pak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan kajian masih berkenaan dengan masalah fikih sholat. Belum selesai nih fikih sholat. Maksudnya fikih sholat jenazah gitu ya. Semoga Allah berikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya dan juga kita semua. Mudah-mudahan kajian ini, kajian yang mengingat kematian bisa menambah iman kita, menambah semangatnya kita untuk bisa meraih pahala di akhirat dan juga berbuat baik di dunia. Dan ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.